Baiklah, saya Rahmawati Hanafi ingin menyampaikan materi tentang ibadah puasa dengan segala ketentuannya. Yang pertama yaitu dasar hukum puasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada awal ayat dipergunakan kata-kata panggilan kepada orang-orang yang beriman, amanu. Tentu hal ini mempunyai maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, Profesor Hamka menjelaskan Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa apabila sesuatu ayat telah dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman atau percaya sebelum sampai ke akhirnya, kita sudah tahu bahwa ayat ini mengandung suatu perihal yang penting ataupun suatu larangan yang berat. Mengandung suatu perihal yang penting atau suatu larangan yang berat, sebab Tuhan yang Maha Tahu telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang bersedia menenggalangkan bahu buat memikul perintah ilahi itu hanya orang yang beriman. Maka perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan, dia dan kebiasaan tiap hari. Berdasarkan ayat di atas, tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman sebagaimana dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Abdul Fikri. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni yang B, cara puasa yang lebih utama. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Menurut tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, puasa yang diwajibkan kepada kalian itu ialah berpuasa pada beberapa hari saja dalam setahun. Siapa di antara kalian menderita sakit yang berat untuk berpuasa atau sedang berpergian jauh, maka dia boleh berbuka. Kemudian dia harus mengganti sebanyak hari-hari yang dia berbuka bagi orang-orang yang mampu berpuasa tetapi memilih berbuka. Mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari dia berbuka. Akan tetapi berpuasa lebih baik bagimu daripada berbuka dan membayar fidyah. Jika kalian mengetahui keutamaan yang terkandung di dalam puasa, ketentuan hukum ini berlaku pada awal penetapan syariat puasa. Tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, mengatakan, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa dalam bilangan hari tertentu sesuai hari-hari yang ada dalam bulan Ramadan. Dan seorang mu'alaf yang sedang sakit atau bepergian minimal sejauh 89 km sehingga berat baginya untuk berpuasa, maka boleh baginya tidak berpuasa, namun wajib baginya mengganti puasa itu di hari yang lain. Dan bagi orang yang mampu untuk berpuasa, dia boleh memilih
antara berpuasa atau memberi makan orang miskin sebanyak 1 sok gandum atau kurma sebagai ganti setiap 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Dan jika dia ingin memberi makan lebih dari 1 orang atau memberi makan dengan kadar yang lebih banyak, maka hal itu lebih utama dan lebih berpahala. Namun, berpuasa lebih baik baginya daripada tidak berpuasa dengan membayar fidyah jika kalian mengetahui keutamaan puasa. Akan tetapi, hukum ini memilih berpuasa atau membayar fidyah telah dihapus dengan ayat selanjutnya, dan keringanan untuk tidak berpuasa hanya berlaku bagi orang yang sakit atau bepergian jauh. Salamah bin Al-Aqwa berkata, ketika turun firman Allah, miski to'amu fidyatu yatikunahul ladzi miskin. Orang-orang jika ingin berpuasa atau membayar fidyah, maka mereka bebas memilihnya. Sehingga turun ayat setelahnya untuk menghapus hukum ini. Sahih Bukhari, tafsir bab 26 nomor 4507. Yang ketiga, tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, mengatakan, mengabarkan wajib bagi kalian untuk berpuasa di hari-hari yang telah ditentukan, maka barang siapa yang takut atau safar, maka Allah memberikan keringanan untuk berbuka dan baginya qada di hari yang lain. Yang keempat, An-Nafahat Al-Makiyah atau Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syayawi. Ketika Allah menyebutkan kewajiban puasa bagi mereka, dia mengabarkan bahwa puasa itu hanya pada hari-hari yang tertentu atau sedikit sekali dan sangat mudah. Kemudian Allah memudahkan puasa itu dengan kemudahan lainnya. Dia berfirman, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Pada umumnya, hal itu karena adanya kesulitan, sehingga Allah memberikan kemudahan bagi keduanya untuk berbuka, dan ketika menjadi suatu keharusan untuk mewujudkannya. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan ke pemateri selanjutnya. Lanjutkan materi dari rekan saya tadi, poin C, pembatalan puasa atau hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja merupakan pembatalan puasa. Adapun kalau seseorang melakukannya dengan tidak sengaja atau mereka lupa, itu tidak menyebabkan puasanya batal. Yang kedua, merokok. Seluruh ulama bersepakat bahwa orang yang sedang berpuasa lalu mereka menghisap rokok itu menyebabkan puasanya batal. Alasannya karena merokok sama halnya dengan makan dan minum. Yang ketiga, ijma. Orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka berijma di siang hari, maka itu menyebabkan puasanya batal, tetapi juga menyebabkan mereka membayar denda atau kafarat. Yang keempat, muntah. Umumnya para ulama sepakat bahwa muntah yang di luar kesengajaan itu tidak membatalkan puasa. Tetapi beda halnya dengan muntah yang disengaja, itu membatalkan puasa. Contoh, mereka memasukkan jari mereka ke dalam mulut dan menyebabkan mereka itu muntah. Itu menyebabkan puasa mereka itu sudah batal atau batal. Yang kelima, berubahnya niat. Niat adalah bagian dari rukun puasa. Ketika seseorang berubah niat dalam hatinya untuk tidak puasa atau membatalkan puasanya, meski dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan secara fisik, namun secara hukum puasa mereka telah atau puasa mereka itu telah batal. Yang keenam, kehilangan rukun atau syarat sah puasa. Puasa yang sedang dikerjakan akan batal apabila seseorang kehilangan salah satu rukun puasa atau salah satu syarat dari sah puasa. Yang ketujuh, murtad. Di antara syarat sah puasa, Islamnya orang yang berpuasa. Kalau ada orang-orang yang misalkan
ada orang yang sedang berpuasa lalu mereka murtad keluar dari Islam, otomatis puasanya tersebut batal. Yang kedelapan, mendapat haid atau nifas. Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba. Selanjutnya yaitu D. Puasa awam, khawas, kawasanul kawas. Puasanya orang awam atau umum adalah sekadar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan puasanya orang khawas adalah menahan makan dan minum serta semua perbuatan yang membatalkannya. Misalnya, mulutnya ikut berpuasa dengan tidak berkata kotor, mencaci, mengumpat, atau mencela orang lain. Demikian juga dengan tangan dan kakinya. Digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji. Sementara telinganya dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Puasa kawas ini adalah puasanya orang yang alim dan fakih. Adapun puasanya kawasanul kawas adalah tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkannya, termasuk menahan seluruh anggota panca indera, tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Menurut para ulama, jenis puasa inilah yang dilakukan oleh para nabi dan Rasulullah. Puasa yang demikian itulah yang akan diberikan oleh Allah secara langsung. Ada hadis yang mengatakan yaitu hadis qudsi yang artinya sesungguhnya seluruh amal anak Adam itu untuk diri mereka sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas. Jadi kesimpulan dari materi kami tadi adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedangkan di ayat Al-Baqarah 184 dijelaskan bagaimana waktu-waktu puasa dan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa serta bagaimana cara untuk mengganti puasa yang telah tertinggal. Dan kita juga telah mengetahui puasanya orang awam, orang kawas, dan puasanya orang kawasul kawas. Sekian materi dari kami ucapkan terima kasih.